Tahukah kamu bahwa di balik hiruk-pikuk Surabaya hari ini tersembunyi kisah para korban pertempuran 10 November tahun 1945 yang diselamatkan di sebuah rumah sakit yang berdiri lebih dari 1 abad lalu. Rumah Sakit Katolik Surabaya dulu dikenal sebagai RKZ, bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi saksi bisu dari sejarah panjang perjuangan, kepedulian, dan harapan. Mari kita mulai perjalanan mengenal tempat ini yang hingga kini masih melayani tanpa henti. Perjalanan menuju Rumah Sakit Katolik Surabaya menyusuri jalanan kota yang kini dipenuhi aktivitas. Di ujung perjalanan ini tersembunyi kisah pelayanan yang telah dimulai sejak lebih dari 1 abad lalu. RKZ Surabaya ini lahir tahun 1925. Di awal abad ke-20, di Jalan Undaan, pusat kota Surabaya, berdirilah Rooms-Katholiek Ziekenhuis atau RKZ. Rumah sakit ini lahir dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, terutama di masa kolonial yang penuh keterbatasan. Para misionaris Katolik dibantu tenaga kesehatan Belanda membangun layanan medis yang modern. Di masanya, RKZ menjadi salah satu pionir dalam pelayanan rumah sakit di Hindia Belanda. Dengan semangat inklusif, RKZ menerima pasien dari berbagai latar belakang, baik masyarakat pribumi maupun bangsa Eropa. Ini menjadikannya rumah sakit yang melampaui batas rasial kala itu. Bangsal-bangsal sederhana, namun bersih dan tertata, menjadi saksi ribuan kisah harapan dan pemulihan. Setiap sudut menyimpan cerita tentang semangat hidup. Namun perubahan zaman tak terhindarkan. Kota berkembang dan kebutuhan ruang membuat RKZ harus berpindah dari Jalan Undaan ke lokasi baru. Bangunan lama kini menjadi bagian dari pabrik gula Raja Wali. Beberapa bagian struktur lama masih terlihat, dinding bata tebal, jendela tinggi, dan bangunan bergaya Eropatis. Semua menjadi jejak arsitektur kolonial yang bertahan di tengah industri modern. RKZ kini telah tumbuh dan bertransformasi menjadi Rumah Sakit Katolik Surabaya atau Rumah Sakit Katolik Santo Vincentius a Paulo. Dulu berdiri sederhana di tengah kota yang sedang tumbuh, RKZ Surabaya menjadi saksi bisu perjalanan waktu, bangunan tua, halaman luas, dan pelayanan penuh kasih menjadi ciri khasnya. Kini RKZ bertransformasi modern, dinamis, namun tetap setia pada nilai-nilai pelayanan tanpa pamrih dari masa ke masa. Bukan hanya bentuk yang berubah, tapi juga semangat yang terus hidup untuk melayani dengan kasih yang tak lekang oleh zaman. Jadi pada awalnya berdirinya rumah sakit ini kan dirasakan suatu kebutuhan. Pada saat itu kan masa perang ya, tahun 1900-an itu ada seorang pemimpin gereja, Monsignor Flerakers Jesuit yang bercita-cita untuk mendirikan rumah sakit. Karena itu mendirikan perkumpulan rumah sakit Katolik dan membeli tanah, sebagian dari rumah sakit tanah di Diponegoro ini. Tapi pada saat itu kan kesulitan keuangan dan lain-lain, dan juga untuk menjalankan rumah sakit itu perlu perawat dan lain-lain. Padahal tanah saja baru diberi sedikit ya, karena itu dan tapi kebutuhan mendesak, karena itu mereka menyewa rumah di Jalan Undaan. Ya, jadi rumah sakit kami rumah sakit Katolik ya, jadi kami sungguh-sungguh menjalankan atau menghayati nilai-nilai dan etika Katolik di rumah sakit ini. Dan juga kenapa pakai nama Rumah Sakit Katolik Santo Vincentius a Paulo? Karena Santo Vincentius a Paulo adalah salah satu kudus ya, jadi seorang pastor dari kongregasi misi CM
yang mendirikan CM dan Suster Putri Kasih mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pelayanan orang sakit, orang miskin, dan orang yang menderita. Karena itu kami memakai nama Santo Vincentius Apollo sebagai pelindung atau patron dari rumah sakit ini, agar kita bisa meneladan sifat-sifat atau kebajikan-kebajikan Santo Vincentius Apollo di dalam melayani atau menyembuhkan orang sakit, yang sungguh-sungguh memperhatikan martabat manusia. Ya, dia bilang kalau orang itu menjadi sehat, dengan sendirinya dia bisa mengenal Tuhan, berterima kasih. Itu salah satu yang saya ingat waktu itu. Pada saat itu belum ada perawatnya, karena itu memanggil Monsignor itu bersama perkumpulan memanggil minta bantuan suster-suster kita yang ada di Belanda, ya. Karena itu suster kita mengirim 6 suster untuk datang ke RKZ di Jalan Undaan itu dan mulai bekerja di sana. Tanggal 3 Mei mereka sampai di Undaan dan mulai bekerja sebagai perawat dan pokoknya mengatur semua yang ada di rumah sakit kecil itu. Setelah sekian tahun ternyata rumah sakit ini belum di Jalan Diponegoro ini, yang pada saat itu namanya Rainiers Boulevard, belum juga bisa dibangun karena masalah dana dan juga saat itu perang dan lain-lain itu. Karena itu perkumpulan itu membubarkan diri, dia tidak sanggup lagi dan menyerahkan kepada suster-suster kita. Karena itu didirikanlah Yayasan Arnoldus tahun 1933 untuk mengatur pendirian rumah sakit di Jalan Diponegoro atau Rainiers Boulevard pada saat itu. Dan karena itu mereka memulai dengan pembangunan, ya, dengan menjual obligasi dan lain-lain, pokoknya berusaha untuk mencari uang. Dan setelah semua selesai, dari Undaan pindah ke Diponegoro 51 ini. Tapi pada tahun 1942 terjadilah perang Jepang masuk Indonesia. Jadi rumah sakit ini dikuasai oleh Jepang. Dari para suster kita itu orang-orang Belanda di penjara, yang orang-orang Indonesia diusir ya Pak dari rumah sakit untuk suster-suster kami mengungsi. Ada yang ke Blitar, ada yang di Surabaya di rumah sakit klinik Melani itu di jalan mana itu dekatnya Tambak Sari itu sana. Nah, pada saat itu rumah sakit ini berada di dalam tangan orang-orang Jepang. Setelah itu tahun 45 kan Indonesia merdeka, terjadi peperangan dan lain-lain, dan orang Jepang kan kalah. Rumah sakit RKZ ini dikelola oleh Palang Merah Internasional. Jadi karena itu pada saat terjadi perang, terjadi peristiwa 10 November, rumah sakit ini dipakai untuk merawat korban-korban yang menjadi korban perang di tahun atau 10 November 45 itu, ya. Dengan semangat Santo Vincentius Apollo, nilai-nilai cinta kasih, pengorbanan, dan ketulusan terus mengalir dalam setiap denyut kehidupan di dalamnya. Dari ruang-ruang sunyi masa lalu hingga hiruk-pikuk pelayanan, hari ini RKZ Surabaya telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, kemanusiaan, dan harapan. Dibangun di tengah keterbatasan, namun berpijak pada kasih dan pelayanan tanpa pamrih, RKZ tidak hanya berdiri sebagai rumah sakit, tapi sebagai rumah harapan.
Sejarah bukanlah sekedar masa lalu yang diam, ia adalah nafas yang terus menghidupi masa kini.